Tapi intinya sampai sekarang masih Islam aja, masih percaya Islam. Atau sudah mulai bimbang, sudah mulai mempertanyakan sesuatu. Nyari apa itu ya? Nyari kebenaran aja. Mencari kebenaran. Oke, saya sarankan begini. Purwanti, zaman sekarang itu adalah zaman digital, zaman internet. Jadi zaman itu serba canggih. Kalau zaman dulu masih baca, kan orang kalau sekarang itu nggak kuat atau nggak sempet baca. Sekarang itu ada yang namanya Alkitab suara. Jadi Injil itu udah direkam dan dia dibentuk menjadi audio. Jadi kita nggak baca-baca lagi capek itu, apalagi kayak USUPI teman-teman sodako pengadaan Al-Quran. Sekarang udah nggak zaman begitu. Sekarang itu tinggal sumpel aja ke telinga, udah Anda mau gojek kah, Anda mau ngapain, mau nyuci, Anda udah bisa dengar sekarang Alkitab suara. Jadi saya sarankan download, nggak usah download bila perlu, ada kok di YouTube itu. Ketik aja, misalnya Injil Matius versi suara. Nah, ketik aja udah ada itu. Injil Yohanes versi suara udah ada. Tinggal ketik saja di YouTube, dengarkan. Atau dengarkan juga video-video saya, video-video diskusi, debat-debat saya dengan orang-orang Muslim. Seperti itu. Nanti cek kebenarannya, apakah saya itu ngomongnya ngawur ngasal aja, nggak ada dalilnya atau ada dalilnya. Begitu. Ya. Seperti naik haji kemarin kita bahas, orang naik haji sampai senabung puluhan tahun, ngantri puluhan tahun, sampai sana cuman jedok-jedokin kepalanya, sampai sana cuman nyium-nyiumin sebongkah batu. Coba kita gunakan nalar kita lah. Ngapain kita nabung puluhan juta, ngantri puluhan tahun, sampai sana main lempar-lemparan batu, lempar rumah setan katanya. Setan kok dilemparin pakai batu? Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama saya dalam channel ini dan saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini melalui like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya baik Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan kembali menyaksikan sebuah cuplikan video yang menarik tentunya, di mana kali ini seorang muslimah yang dulu sudah pernah naik di Komal Edis TV membahas tentang Ka'bah, dan kali ini ia kembali naik berjumpa lagi dengan Edis TV membahas satu tema baru. Nanti Bapak Ibu kita akan dengarkan seperti apa penjelasannya. Tetapi naiknya kali ini berbeda yang dulu, karena yang dulu mungkin masih ngotot dan mempertahankan argumennya, tetapi sekarang justru sudah mulai di dalam posisi keraguan-raguan terhadap kitab sucinya sendiri. Ya, seperti yang kita dengar di awal cuplikan bahwa saat ini sedang dalam pencarian akan kebenaran, ya, atau boleh dikatakan sedang mulai membandingkan kebenaran kedua kitab suci antara Alkitab dan Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan di skip supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan poin-poin penting dan terutama alasan-alasan tersebut yang disampaikan oleh muslimah ini. Dan selain itu juga Bapak Ibu, di dalam video ini ada beberapa kesaksian yang disampaikan oleh para murtadin yang sudah memberi dirinya untuk dibaptis. Nah, karena itu tanpa berlama-lama, mari kita saksikan cuplikan ini sampai selesai, ya. Kembali lagi saya katakan jangan di skip supaya kita mendapatkan poin-poin inti dan alasan-alasan yang menjadi dasar mengapa ia mulai ragukan kitab sucinya sendiri oleh muslimah ini. Ini dia cuplikannya. Sampai sekarang masih Islam? Sungguh nih. Gimana? Sampai sekarang masih Islam? Mau nanya. Sungguh nekat yangnya. Jadi sekarang masih Islam. Iya ya, silakan. Kalau disuruh, kalau ngasih yang itu jalurnya Mas Edis itu apa ya alasannya? Nggak ada sih, aku nggak punya alasan. Apa sih? Jalani sesuai kepercayaan masing-masing. Cuman aku mau nanya, boleh? Apa itu? Kenapa itu yang pohon Natal ada bulan bintang di atasnya sama dengan kubah masjid bulan bintang? Itu artinya apa? Karena agama Islam itu adalah agama penyembahan dewa bulan. Iya, coba ada nggak ketika Anda sholat Anda mengucapkan Yasin? Ada nggak? Apa arti Yasin? Ya, setelah sholat itu. Hanya Allah yang tahu.
Hanya iya, itu dibilang hanya Allah yang tahu untuk menutupi bahwa sesungguhnya itu adalah wahai Sin, dewa bulan. Begitu. Itu video-video sudah Makanya banyak. kalau itu Video sudah banyak, itu silakan dicek saja, ditonton. Begitu dulu Purwanti. pernah naik. Saya lupa. Ya, Dulu kita bahas apa? masalah apa itu ya? Yang itu, yang aku nanya di luar jalur itu, yang masalah naik haji itu kah? Yang cium Ka'bah Lupa saya. di masih ada itu Fiti. Oke, tapi seintinya sampai sekarang masih Islam aja, masih percaya Islam. Atau sudah mulai bimbang, sudah mulai mempertanyakan sesuatu? Nyari apa itu ya? Nyari kebenaran aja. Mencari kebenaran. Oke, saya sarankan begini. Purwanti, zaman sekarang itu adalah zaman digital, zaman internet. Jadi zaman itu serba canggih. Kalau zaman dulu masih baca, kan orang kalau sekarang itu nggak kuat atau nggak sempet baca. Sekarang itu ada yang namanya Alkitab suara. Jadi Injil itu udah direkam dan dia dibentuk menjadi audio. Jadi kita nggak baca-baca lagi, capek itu, apalagi kayak USUPI, teman-teman, sodako, pengadaan Al-Quran. Sekarang udah nggak zaman begitu. Sekarang itu tinggal sumpel aja ke telinga, udah Anda mau gojek kah, Anda mau ngapain, mau nyuci, Anda udah bisa dengar sekarang Alkitab suara. Jadi saya sarankan download, nggak usah download, bila perlu ada kok di YouTube itu. Ketik aja, misalnya Injil Matius versi suara. Nah, ketik aja udah ada itu. Injil Yohanes versi suara udah ada. Tinggal ketik saja di YouTube, dengarkan. Atau dengarkan juga video-video saya, video-video diskusi, debat-debat saya dengan orang-orang Muslim. Seperti itu. Nanti cek kebenarannya, apakah saya itu ngomongnya ngawur ngasal aja, nggak ada dalilnya atau ada dalilnya. Begitu. Ya, seperti naik haji kemarin kita bahas. Orang naik haji sampai senabung puluhan tahun, ngantri puluhan tahun sampai sana cuman jedok-jedokin kepalanya. Sampai sana cuman nyium-nyiumin sebongkah batu. Coba kita gunakan nalar kita lah. Ngapain kita nabung puluhan juta, ngantri puluhan tahun, sampai sana main lempar-lemparan batu, lempar rumah setan katanya. Setan kok dilemparin pakai batu? Nah, makanya saya bilang begini, saya juga punya tema bagus nih ya. Nih, sebentar. Jadi Islam itu adalah sebuah agama yang penuh dengan ritualitas. Jadi selama kamu masih Islam, selama itu pula kamu nanti akan hidup di bawah ritual jasmani yang tak berujung. Pagi-pagi ambil air wudhu, bersihin hidung. Katanya ada setan tidur di situ. Besok ambil lagi air wudhu lagi. Habis itu gini lagi, capek. Coba Purwanti, ketika kamu hidup dalam sebuah siklus ritual seperti itu, coba jujur di hatimu yang paling dalam, kamu ngerasa capek nggak? Ritual apa? Ya pagi-pagi kamu ambil air wudhu, sedot airnya, hembus-hembusin 3 kali. Katanya biar setan bersih keluar dari situ. Habis itu begini, habis itu gini lagi, habis itu gini.
Besok gini lagi, begitu besok gini lagi, sehari 5 kali. Apa nggak mumet kepalamu coba? Coba jujur ya, jujur. Kalau orang munafik kan dia nggak ngungkapin apa yang sebenarnya di hatinya. Ketika kamu melakukan hal-hal seperti itu terus menerus umur hidupmu, apa nggak capek? Mas Edis, Gimana? bukannya bulan sama bintang itu apa ya? Kayak kita mencari cahayanya gitu. Semua menuju Tuhan, Tuhan satu. Maksudnya itu walaupun kita beda aliran kan tujuannya kita satu menghadap Tuhan. Iya, masalahnya kalau menjadi Islam itu bukan menghadap Tuhan. Menjadi Islam itu menghadap batu di Ka'bah. Coba ketika kamu Purwanti, coba jujur Bukan ya, batu, begini. Allah. Ketika kamu sholat, kamu menghadap Allah atau menghadap batu di Arab? Kita menghadap Allah kan niatnya dari hati. Kita nggak menuju ke Ka'bah. Oke, sekarang Kalau saya kita tanya, kalau misalnya kamu kayak sholat gini, kalau kamu sholat, boleh nggak kamu di Indonesia, kalau sholat tuh ngadepnya ke barat? Kalau kamu sholat, boleh nggak ngadep utara? apa sih ya? Soalnya beda sih nanti jadi salah ngomong. Purwanti, aku. iya makanya kamu saya tanya, boleh nggak sholat menghadap utara? Nggak. Boleh? Nggak boleh, karena Tapi apa? Karena kalian sholat menghadap batu di Arab. Namanya Hajar Aswad. Gimana? Kiblat. Iya, kiblat kalian itu batu di Arab. Makanya kalian itu bukan menghadap kepada Tuhan, menghadap kepada batu. Tapi nggak usah banyak-banyak lah Purwanti. Saya cuma pesan itu aja lah ya. Kalau memang kamu mencari kebenaran, maka kebenaran itu pasti akan muncul. Tinggal kamunya saja mau nggak mencari kebenaran tersebut. Tadi sudah saya bilang, sekarang zaman sudah zaman modern, sudah zaman internet, sudah canggih, nggak perlu lagi baca-baca manual. Kamu habiskan waktu kamu untuk baca-baca seperti itu. Kamu bisa sambil kerja nonton, bisa sambil nyuci, bisa sambil gosok nonton Edis TV ya. Banyak-banyakin nonton Edis TV, oke? Oke? Pak Edis. Oke? Pak Edis. Iya, gimana? Iya, Bro. Kiblat itu kan di dalam hati kita. Kalau Iya. yang menghadap ke Ka'bah itu kan cuma Purwanti. syariat saja itu. Itu ajaran Kristen itu kiblatnya itu adalah Tuhan. Di mana Tuhan berada? Sesungguhnya Tuhan ada di dalam hati kita. Apa maksudnya? Roh Kudusnya itu. Itu ajaran Kristen. Makanya kamu masuk Kristen, jangan jadi orang Islam. Kalau orang Islam kiblatnya itu ada di Arab. Itu syariat saja itu. Kan sebenarnya ada di dalam itu. Dalilnya hati. mana? Dalilnya? Susah ngomongnya, takut salah aku. Gak ada, ajaran Islam itu kiblatnya ke Arab, menghadap kepada Hajar Aswad. Sementara ajaran Kristen, di manakah Tuhan? Supaya Tuhan itu tinggal di hati kita dengan perantaraan rohnya, supaya rohnya tinggal di hati kita, bersemayam di dalam diri kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Itu ajaran Kristen. Nah, sedangkan ajaran Islam itu adalah ajaran ritual. Makanya kerjanya cuci-cuci tangan, cuci-cuci muka tiap hari 5 kali sehari. Itu menghilangkan hadas. Kalau menghilangkan hadas, mandi. Pakai sabun. Gimana? Mandi itu hadas besar. Kalau hadas kecil wudu, hadas besar Purwanti, wudu. Mandi dulu. apakah orang-orang yang bukan Islam tidak mandi?
Mandi. Mandi, hilang nggak hadas? Hadas itu kan kotoran, betul nggak? Hilang nggak hadasnya? Kalau orang-orang yang bukan Islam? Ya nggak tahu pakai doa nggak, kan ada doanya. Ya walaupun nggak berdoa ya tetap hilang lah, sabun kok. Justru kalau berdoa, kalau kamu berdoa itu kotoran nggak hilang-hilang. Doa itu ngadi-ngadi. Sulit Berdoa. ini. Aduh, logikanya mereka ini gimana? Purwanti, kalau misalnya kamu katakan wudhu itu untuk menghilangkan kotoran, berarti intinya ajaran agama Islam itu ya cuman bersih-bersih muka. Kalau bersih-bersih muka ke salon, ya kan? Pedicure, manicure, facial. Lebih bersih ke salon, di air wudhu bisa saja airnya kotor. Ya udahlah, kamu belajar dulu lah ya. Berarti kamu belajar dulu ya. Nanti kalau udah sering-sering belajar baru kesini lagi, oke? Makasih. Oke, sama-sama. Semoga kamu mendapatkan kebenaran ya. Oke, Miss Nara. Silahkan Miss Nara nyalakan kamera Anda. Miss Nara. Saya tanya dulu nih, Miss Nara. Kok aku jadi Saya tanya, muslimah? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Insya Allah. Muslimah. Silakan Miss Nara. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, tunggu pakai handset dulu. Oke, silakan. Miss Nara, coba kalau bisa itu kepala kita itu sama tinggi gitu, biar bagus gitu hasilnya nanti. Bang, Silakan. iya tak dengar. Mantap, segini cocok. Ya, siap. Silakan Miss Nara. Apa yang mau Anda sampaikan? Kenapa sih abang nih selalu mengotak-atik macam tak ada kepuasan lah dengan Islam ini, kenapa? Oke. Sebenarnya saya tidak mengatakan tidak ada kepuasan. Begini, karena banyak orang-orang Islam yang membahas Kristen. Jadi ada sekumpulan ulama-ulama, ustadz-ustadz, para pengajar-pengajar Islam di media sosial, di sosial media, di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, mereka membahas Kristen. Nah, saya nih sebagai seorang Kristen, saya responlah mereka itu. Saya tanggapi. Begitu. Jadi bukan mengutak-ngatik, bukan tidak puas, tetapi merespon. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Untuk apa direspon, Bang? Untuk apa direspon? Karena kalau tidak direspon, seolah-olah kesan yang ditimbulkan adalah bahwa apa yang dikatakan mereka itu benar. Satu contoh misalnya. Mereka mengatakan begini, justru agama Islam itulah yang menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus. Justru Islam itulah yang mengikuti ajaran Yesus. Orang Kristen sendiri malah mereka tidak mengikuti ajaran Yesus. Orang Islam disunat, Yesus disunat. Nah, berarti orang Islam lah yang mengikuti ajaran Yesus. Nah, kalau yang seperti ini tidak dijawab, maka seolah-olah kesannya benar. Nah, makanya saya jawab begitu. Itulah pentingnya menjawab. Silakan. Disunat itu dalam agama Kristen itu apa itu? Dikerat kulit katanya, kulit. Iya, itu supaya apa? Baik, di dalam agama Kristen, sunat itu adalah sebuah tanda perjanjian. Saya kasih tahu dulu, kalau orang berjanji, misal, asal dari mana? Malaysia kah atau dari Indonesia? Indonesia, berarti tahu bahasa Indonesia. Ketika ada seseorang mengikat perjanjian, maka ada yang namanya tanda perjanjian. Biasanya kita itu pakai yang namanya surat
atau matrai atau cap begitu. Itu sebagai tanda perjanjian. Nah, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Nah, apa tanda perjanjiannya itu adalah berkitan. Jadi dikerat kulit katannya itu. Itu tanda perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Nah, tetapi di dalam kekristenan, tanda perjanjian, jadi perjanjian itu diperbaharui. Ya, bukan lagi sunat tanda perjanjiannya, tetapi darah Yesus. Seperti itu. Makanya kata Tuhan Yesus, inilah Islam. Bang, ya karena Muslim nggak tahu, makanya mereka kalau diomong itu pusing. Ih, pusing. Ya karena Islam kalau sunat, Islam tidak tahu sunat itu apa. tahu. Sebentar, untuk coba saya tanya dulu, Nara. kebersihan. Untuk kesehatan. Baik. Oke, dalilnya di mana? Aku nggak tahu dalilnya itu, yang penting itu untuk kesehatan. Nah, makanya saya bilang Bang, Islam memang bener, itu aku- adalah agama ngarang bebas. Saya kasih tahu Nara, begini. Makanya saya tulis begini, gini, sedikit Nara, saya tanggapi. Islam itu sudah pasti salah, udah dijamin itu Islam itu udah pasti salah. Begini, Islam sebenarnya Muhammad ini asal usulnya itu dari Muhammad. Muhammad melihat orang-orang Yahudi itu sunat. Sunat nih orang Yahudi, ikutan biar mengikuti ajaran terdahulu. Tetapi sayang seribu sayang, ketika umat muslim sunat, sunatnya umat muslim itu tidak yang dimaksud dengan sunat yang ada di dalam perjanjian lama. Sunat di dalam hukum Taurat itu dilakukan kepada setiap pria yang berumur 8 hari. Dan sunat itu adalah tanda perjanjian. Nah, sementara umat muslim sunat nggak peduli, nggak ada sunat muslim 8 hari, itu nggak ada. Muslim sunat ketika kapan saja dia mau perlu sunat. Dan sunatnya memang nggak jelas mau buat apa. Akhirnya dikarang-karang lah untuk kebersihan. Sekarang saya mau tanya nih, sedikit Nara, Tunggu, sedikit. aku tanya dulu. Perempuan sunat nggak? Sebentar, saya tanya. Perempuan sunat nggak dalam agama Islam? Sebetulnya dia mau disunat boleh, nggak disunat pun boleh. Dalilnya Nggak mana? dianjurkan. Dalilnya mana? Dalilnya aku nggak tahu, Bang. Nggak tahu lah. Yo nggak tahu. Yang Mau tanya saya. dalilnya nggak. Dalilnya aku nggak tahu, karena kalau perempuan itu bisa disunat ataupun bisa boleh enggak. Jadi Ya, terus Nara, kamu kalau kesini kalau gitu ngapain? Kamu kesini cuma jawab nggak tahu terus, gimana? Bukan, aku kan gini, abang bilang Kristen ribet, tapi lebih ribet lagi. Aku rasa itu Islam lebih ribet lagi. Ribetnya Islam itu Aku gini. semalam- Ribetnya Islam itu adalah ribet akan hal-hal yang bahkan mereka orang Islam sendiri nggak tahu. Contoh. Kalau sholat tangannya harus begini. Kenapa harus begini? Terus harus begini. Ada yang bilang di perut begini, ada yang bilang di dada begini. Mumet. Terus saya tanya, kenapa harus begini? Memang betul. Betul kan? Terus tangannya harus begini-begini. Betul nggak? Itu semua ada artinya, Bang. Oke, coba sekarang saya tanya. Ketika umat muslim sholat, takbiratul ihram, begini tangannya, betul? Betul nggak? Kenapa harus begini? Ya, Kenapa tangan harus begini? Ada yang bilang di sini, ada yang bilang sini, ada yang depan begini. Coba, yang mana yang benar? kali yang simpel aja, nggak mungkin. Hoi, kan tak mungkin gitu kan? Tak mungkin. Hoi, pasti. Iya, kenapa Ya, begini? Kenapa begini? Ya itu tadi, Bang, kan kita nggak mungkin kita tadi mau menyapa Allah, nggak mungkin. Hoi, kan nggak mungkin gitu. Iya, kenapa begini? Udah sekarang gini aja, Bang. Memang itu Islam. Nah, makanya saya bilang mumet. Memang Islam mumet, rumit, banyak Rumit, aturannya. makanya udah rumit tidak pasti masuk surga. Tunggu dulu, Sudahlah Bang. Tunggu dulu, Bang. rumit. Jangan.
Sudahlah rumit, sudahlah nggak tahu kenapa begitu, sudahlah sholat 5 kali sehari, pusing, ganggu Bangun kerjaan. malam lagi, Setelah puasa itu lagi. dikatakan mudah-mudahan kamu masuk surga. Makanya saya umpamakan masuk Islam itu seperti masuk menerima lowongan kerjaan yang bunyinya begini. Bekerjalah kepada saya dengan kerja yang sebaik-baiknya, semurni-murninya, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, akhir bulan mudah-mudahan kamu saya gaji. Ah, itu. Islam tuh kayak begitu. Memang ya gini ya Bang. Apakah ada di agama lain itu dijaminkan surga? Apa Kalau kata memang Tuhan ada di Yesus? agama lain dijaminkan surga, Oke, apa kata Tuhan Yesus? aku Akulah nggak ikut Islam Bang. banyak Dengar delay dulu. dia. Silakan. Seandainya ini dengeri dulu ya. Hmm. Seandainya di agama lain ada menjanjikan surga, di agama lain itu diterima di surga itu, pasti aku pindah ke sana. Karena Islamnya kan repot. Pagi-pagi mesti bangun, mesti mandi, puasa, banyak istighfar, kan repot kan? Ya udah tahu ruwet, kenapa diikutin? Sayangnya Bang, sayangnya di Al-Quran, di surga itu tidak menerima agama lain kecuali Islam. Itu aja, Bang. Itu aja yang Justru jadi apaan kami. baik. Justru inilah makanya Kalau saya ada bilang nih agama lain teman-teman. yang bisa menjaminkan yang diterima di surga sana, banyak orang pindah Bang. Oke, baik. Karena yang diterima di sana cuma umat Nabi Muhammad Bang. Sungguh Yang diterima di surga. hayalan Makanya harus saja. Hayalan saja. Baik. Bang, betul Bang. Baik. Makanya dengar dulu lah saya ngomong. Oke, silakan. Makanya di sana itu nanti disempurnakan. Bukan yang setelah berbuat dosa nanti dijanjikan masuk surga, langsung masuk surga. Enggak Bang. Orang Islam sendiri pun nanti enggak langsung masuk surga. Ada prosesnya. Ditimbang dulu berat mana dosa antara pahala. Oke, bisa saya tanggapi? Yang katanya abang nanti di sana ditemani bidadari apa itu tidak segampang itu Bang. Semua ada prosesnya. Oke. Jadi jangan abang salah-salahkan Islam. Jadi kami aja yang memang dijamin masuk surga, tapi mesti memperbanyak pahala daripada dosa. Karena di Al-Quran itu Bang, yang diterima cuman agama Islam di dalam surga, yang lain no way. Yang diterima cuman umat Nabi Muhammad. Oke, sudah? Yang ada di surga. Dah. Baik, saya tanggapi ya. Jadi teman-teman, apa yang diutarakan oleh Miss Nara tadi itu tidak benar. Ajaran agama Mana Islam tidak benar. katanya mau ditanggapi. Iya, dah. Boleh nggak ditanggapi? Boleh ditanggapi? Boleh. Ini banyak protes, tapi protesnya yang aneh-aneh. Baik. Kalau saya ngomong pakai dalil, kalau saya ngomong pakai Al-Qur'an, kalau dia ngomong pakai Al-Cungur. Baik. Saya balikan kamera saya ya. Kita adu Al-Qur'an versus Al-Cungur. Baik. Kita buka ini Quran surat Maryam ayat yang ke-71 ya. Apa dikatakan? Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Betul. Hal itu bagi Bang. Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Selamat umat muslim mendatangi neraka. Ini jelas ayatnya. Ya. Surat Maryam ayat 71. Makasih. Nah, saya akan kuatkan lagi. Saya akan kuatkan dengan Quran surat Al-Ahqaf. Ya, kelihatan ya? Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sini? Qul
ma kuntu, ya, kul, katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui. Perhatikan, Muhammad disuruh berkata, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Dia bahkan dia katakan dia tidak dijamin masuk surga. Nih, perhatikan ya. Apakah Muhammad dia tahu masuk surga? Nih. Perhatikan. Saya akan tunjukkan hadisnya di mana Muhammad dikatakan tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Perhatikan. Saya akan bacakan. Saya akan bacakan ya. Hadisnya, sabar. Sabar ya teman-teman ya. Nih. Bang, apa kebanyakan baca hadis itu Oh. di dalam Islam aja, Kalau Bang? saya harus ada Dalam dalilnya. Nih. Kalau saya ada dalilnya. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, ya. Dia berkata begini, tidak ada nih, ya, nih. Perhatikan ya. Dikatakan bagaimana cara memahami akidah benar sebelum dibahas, kita kutip terlebih dahulu hadis dari Rasulullah sebagai berikut. Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi Muhammad tidak pernah menjamin masuk surga. Ini jelas sekali. Tidak juga denganku. Bahkan seorang profesor, seorang ahli, seorang tafsir Al-Quran, seorang ulama besar, namanya Profesor Dr. Quraisy Shihab, bapak dari Najwa Shihab. Apa dikatakan? Nih. Ya kan? Saya akan tunjukkan pernyataan dari Quraisy Shihab ya. Nih ya. Bentar. Bahwa kata beliau Muhammad itu tidak benar dijamin masuk surga, supaya umat muslim jangan, atau umat muslim berhenti menebar hoax. Perhatikan ini. Ini dalam acara buka puasa nih ya. Dengarkan. Oke, segmen yang terakhir Pak Quraisy. Nih, dengarkan. Untuk bertanya saya ataupun lain. Iya, tentang kemuliaan hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa yakin. Iya. Satu hal dulu, tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Nah, tidak benar. Tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Ya kalau orang awam mengatakan Muhammad dapat jaminan surga, kalau Quran bilang Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya dan juga terhadap umat muslim. Bahkan menurut Al-Quran surat Maryam ayat 71, dan sudah ditetapkan bagi kalian untuk mendatangi neraka itu. Kan? Udah, sekarang gini aja, Bang.
memang semua umat itu nanti pada di neraka. Tapi yang paling kekal itu, tapi nanti kami dinaikkan ke surga, kalian ditinggal di neraka selama-lamanya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yang jelas-jelas aja yang diterima di surga itu hanyalah umat Islam. Ya, mana dalilnya bahwa yang Bukan masuk loh, surga itu lain. umat muslim? Mana dalilnya? Dari tengok di Al-Quran. Bang, itu Kalau ada ayat tafsir-tafsir Quran yang yang abang baca mengatakan itu bahwa rasanya keliru. umat muslim Keliru masuk tuh. surga, saya terjun dari Monas. Mana? Mana dalilnya umat muslim masuk dari kemarin surga? abang kan tak terjun-terjun. Yang Kalau memang ada, kalau dengarkan. memang Dengarkan, Nara. You bisa baca Al-Quran dengan artinya, pasti you tahu. Oke, Nara, saya mau bilang sama kamu begini. Di dalam Al-Quran, surat An-Naba, ayat 30, 31, 33, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Itu yang dijanjikan. Nggak ada bilang nggak ada di gadis-gadis montok, nggak ada di situ, clear nggak ada. Wah, Itu hanya apa? Aduh, Kalau kebun anggur, bang, Anda akan tahu nggak dikasih itu? gadis-gadis montok. Waduh, ini nggak ada ceritanya macam itu. Itu tidak semudah itu. iya karena kamu masih Islam makanya kamu nggak tahu itu. Coba Kenapa kamu aku tahu masuk- itu pasti kamu tidak jadi Islam lagi. Kenapa aku masih Islam? Karena Islamlah yang diterima di surga. Agama lain tidak diterima di surga. Baik, kita akan tunjukkan ya, kita akan tunjukkan kepada mereka. Bang, itu hadis-hadis yang you baca itu semua itu mungkin salah arti. Di dalam Islam ini, Bang, baca ayat aja salah dengungnya aja udah salah arti. Iya, Misalkan masalahnya kan ini kan Al-Fatihah. yang kita baca tulisan, bukan dengungan kita. Yang kita baca kan Iya, itu. tulisannya. Baik, saya akan bacakan Memang ya. betul. Waduh. Contohnya gini tuh dulu. Contohnya gini, baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu kan alham kan. Tapi kalau hanya itu di tenggorokan artinya udah beda dengan Mulai biasa aja. kerjaan orang Islam selalu begitu dari dulu itu aja ini ada bahas. dua arti, Bang. Berarti yang Iya, dalil-dalil yang you baca intinya, itu oke. salah. Intinya bagi orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah itu apa? Surga. Oke, kebun-kebun anggur, betul nggak? Kebun-kebun anggur, buah-buahan dan sungai susu. Itu Dan betul. gadis-gadis yang berpayudara bontok, betul nggak? Nggak ada, itu udah ada. Gadis-gadis nggak ada. Yang ada bidadari untuk orang-orang takwa. Bukan semua, tidak sembarangan. Bang. Baik, kita Tidak akan semua bisa dapat. bacakan saja ya. Kita akan bacakan saja ya. Sungguh mereka Di ini dalam orang-orang Al-Quran, yang sekali nekat. lagi, Bang. Oke, baik. Saya akan bacakan di dalam Quran surat An-Naba ayat 33. Saya balikan kamera saya. Luar biasa, kaum muslimin mengingkari kitabnya. Kaum muslimin malu dengan kitabnya sendiri. Perhatikan. Kok malu, gak malu. Yang Oke, menulis coba artinya baca itu ini. dia salah- Coba baca salah ini. dengungnya. Oke, coba baca ini. Nggak nampak aku. Waqaiba. Nggak ada. Ini loh, coba baca ini. Nggak pakai spek, Bang. Nggak bet. Wakaibah. Waqaiba atroban. Nggak, Bang. Waduh, apa arti waqaiba atroban dan gadis-gadis montok yang sebaya? Ini loh Quran surat Bang, An-Naba itu- ayat 33. Salah- Ini. Itu salah dengungnya itu, makanya aku nggak berani baca karena Salah takut dengung. salah dengung, salah baca. Aduh, mendengung Gini loh, Bang. aja. Gini aja, baca Al-Fatihah. Gini aja. Baca Al-Fatihah Gini aja. Kalau Gini aja, Miss Nara. kalau dia salah Gini aja, hanya, kamu punya Quran gak di di situ? tenggorokan Sedikit, itu udah sedikit. salah artinya. Gini. Ada, Oke, kamu punya Quran gak di situ? ada. Oke, coba buka Quran surat An-Naba ayat 33 di situ, coba.
Surat An-Naba ayat 33. Disangkain kita bohong-bohong. Silakan. Aduh, dia tidak mau dia kalau dikasih gadis-gadis berpayudara montok. Dia maunya dikasih pangeran-pangeran. Salah arti. Salah arti itu. Ya coba dibaca situ, coba. Surat An-Naba, kita mulai dari 31 coba. Hadiah sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang bertakwa adalah Pahala jangan dibaca. dari Baca An-Naba 30, 31, 32, 33 coba baca. lagi halangan Bang, nggak boleh baca. Alasan saja. Dia sudah tahu di situ tulisannya. Wah, bener di gadis-gadis montok. Iya, bukan, nggak ada gadis-gadis montok yang ada. Ya udah coba baca, air coba susu. baca 31, Ada 32, yang ada 33. air susu. Baca. Yang Coba. ada air dijanjikan air Baca susu. dulu 31, baca 31-nya, baca 31-nya. Air susu dan buah-buahan. Baca 31. Sesungguhnya Oke, dia agak minus. Coba Abang di situ apa? Coba baca aja, kami yang baca. Nanti kalau saya yang baca kamu tidak percaya, silakan. Udah Abang baca dulu di Ya baca saja kan kamu gampang sih baca itu, silakan. Udah minus Bang, nampak Bang. Aduh, pantesan tidak nampak karena kamu tidak melihat di situ kebenaran. Pantesan Tapi di saja situ- masih Islam. Pesan saya begini saja, Tapi di Nara. Tapi Nara, di situ pesan saya nggak ada begini. yang gadis montok itu, nggak ada di situ. Itu Ya, hanya karena salah- kamu Ha. gini Nara, gini. Ini serius ya, gini. Saya hanya mau berpesan kepada kamu begini. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus kamu ikuti. Kalau kamu mengikuti ajaran Muhammad, yang ada ya kayak begitu, gadis-gadis montok, Nah, itu Ya itu kan? versi Bidadari. Yang Itu bukan nggak ada versi gadis-gadis saya. montok, yang ada bidadari surga, bidadari itu surga bukan yang versi ada. saya, itu versinya Muhammad. Aduh, makasih Gunadi, Nggak ada makasih. ditulis di situ ya. Nggak Oke ada dah, ditulis kamu di situ. belajar dulu lah, ya, belajar dulu sana. Aduh, kamu baca saja tidak mau, dibawa dulu sana. Karena namanya terlalu Bella aja ya, Bella. Boleh. Oke, Bella. Bella, sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bella ini adalah seorang muslimah? Kalau untuk sekarang muslimah di KTP. Muslimah di KTP. Apa bedanya muslimah di KTP dengan muslimah yang orisinil, yang sungguhan? Kalau yang orisinil kan mengerjakan semua yang ada di Al-Quran kan. Makan. Ya, nggak apa-apa sambil makan. Kalau yang KTP, Yang KTP, ya di KTP aja Islamnya. oke, Islamnya hanya sekedar by name saja ya. Islam hanya hanya ikut-ikutan gitulah ya. Benar. Oke. Baik. Barang siapa seorang muslimah yang sejati itu harus mengikuti apa yang tertulis dalam Quran dan perintah dari Rasul, betul? Ya betul. Thank you. Oke. Mau masuk surga, mau pintu surga yang lebar, mau cara kilat masuk surga, dijamin surga? Caranya gimana? Caranya harus mengizinkan suami kawin lagi. Uki bedaki tahu nggak? Apa? Uki bedaki. Sungguh ini tidak percaya ya. Astaga, berat. Oke, susah. Astaga. Baik. Kita tampilkan dulu ya. Baik. Perhatikan. Tap guys, tap. Nah terus? Sebentar. Baik. Kita harus tunjukkan nih dalil-dalilnya.
Astaga, ya. Baik. Kita akan tunjukkan dalil-dalilnya ya. Tunjukkan dalil-dalilnya nih. Oh. Iya. Baik. Baik. Saya balikan ya kamera saya ya. Ini ada orang bertanya nih, Apa tuh? Oke, pertanyaannya begini. Jangan bilang berdaki. Ini pertanyaan seorang perempuan nih ya. Jika suami saya menikah lagi, apakah saya mendapatkan pahala? Nah, pertanyaannya begini. Apakah ada pahala bagi istri pertama yang bersabar dengan suami yang menikah lagi? Apakah ada pahala khusus dalam hal ini atau sama dengan pahala seorang istri pada umumnya yang taat kepada suaminya dan menunaikan kewajibannya? Nah, baik. Saya pernah mendengar bahwa pahala bagi seorang wanita yang bersabar dengan poligami suami lebih besar pahalanya dari seorang mukmin yang pergi untuk berjihad. Subhanallah. Ini luar biasa loh pahalanya ya. Bagi istri-istri yang mengizinkan suami kawin lagi, ya, lebih besar pahalanya daripada berjihad. Nah, maka saya menyetujui poligami suaminya lebih besar daripada jihad. Apakah ada dalilnya? Dan apakah ada yang mengetahui ada pahala yang lainnya? Baik, jawabannya alhamdulillah. Ayah, dijawab nih. Dijawab ya. Kami belum mengetahui ada dalil yang sahih yang menyatakan tentang pahala yang Anda sebutkan. Akan tetapi Imam Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, sungguh Allah telah menetapkan rasa cemburu kepada para wanita dan menetapkan jihad kepada para laki-laki. Barang siapa di antara mereka, maksudnya para wanita, itu bersabar karena iman dan penuh pengharapan, maka dia sama dengan pahala yang mati syahid. Begitu. Jadi kalau suami mau mengikuti sunnah Rasul, jadi harus ikhlas dan tawakal. Itu pahalanya besar loh. Bentar, tunggu Betul. dulu. Nah, silakan. Dengerin Silakan. aku dulu. Silakan. Kamu emang mau punya istri lagi? Bukan saya, maksudnya suami Anda, gitu loh. Nah, kalau kamunya, sekarang aku tanya, kamunya mau nggak? Sayanya tidak. Nggak mau. Kenapa nggak mau pipi? Kan di situ ada hadisnya. Kenapa kamu nggak mau? Iya, karena nanti bisa saja kalau nambah istri itu bukannya rumah itu tambah sejuk, tambah tenang, yang ada tambah piring terbang kemana-mana. Oh iya, gimana? Nanti piring terbang ke atas Berarti dan sebagainya. yang mau poligami ini yang sanggup-sanggup aja kan? Oke, sekarang saya tanya dulu. Saya balik dulu kamera saya. KTP kan masih lajang. Oh, masih lajang. Bisa KTP toh. masih lajang. Enggak, itu bahasa-bahasa tertentu. KTP saya lajang. Itu bahasa hanya orang-orang tertentu yang mengetahui artinya. Gini. Saya mau tanya, Rasul berpoligami atau tidak? Poligami. Seorang suami boleh tidak mengikuti sunnah Rasul? Boleh, tapi asal Apa? yang pertama sanggup berlaku adil. Yang kedua mampu. Oke, kalau sudah mampu, sudah sanggup berlaku adil, berarti boleh poligami. Yang ketiga menyebarkan ajaran Islam. Oke, baik. Caranya kalau begitu, kalau suami nikah lagi, berarti ini siapa Bella siap ya? Siap ya? Loh, gimana? Tadi katanya siap. Gimana Kalau aku sekarang? tahu kayak gitu, pas lagi tidur, ku ambil itu lenjer, potong.
Gawat ini. Berat ini saudara-saudara. Sulit ini, aduh. Susah ini, susah. Memang berat ini ya, mengajarkan hal-hal yang aduh berat. Karena ini. zaman sekarang susah yang berlaku adil. Nggak ada yang bersikap seperti Nabi, yang ada bersikap seperti guguk. Tahu guguk tidak? Bersikap seperti guguk maksudnya gimana? Dogi tahu? Dogi style. Waduh, bahasanya udah mulai nggak karu-karu ini. Saudara-saudara, aduh. Oke lah, Ya, maksudnya- Bella. Saya cuma mau sampaikan begini, Bella. Ya, tadi sesuai dengan perkataanmu. Kamu menjadi seorang muslimah itu baru hanya KTP saja, ya. Dibilang KTP nggak juga sih, tapi boleh lah. Oke, seandainya kamu sungguh-sungguh ingin menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan apa yang tertulis, maka harus mengizinkan suami kawin lagi, dan karena itu nanti pahalanya masuk surga, betul? Menurut ajaran Islam ya. Betul nggak? Kalau ajaran Islam sih begitu, tapi kalau menurut kepercayaan aku sendiri nggak. Berarti kamu menentang ajaran Islam ini kalau begitu ini. Bukan menentang. Kalau Wah, dia ini mau namanya seperti itu, kafir ini saudara-saudara ini. Kafir ini saudara-saudara, dia kafir ini. Penjelasan aku jenginam. Oke, silakan penjelasanmu, silakan penjelasanmu. gimana? Penjelasanku, ya udah kalau dia mau kayak gitu silakan tinggalkan aku karena aku tidak bisa seperti itu. Berarti bagimu lebih penting dunia daripada Rasul. Yang manakah yang lebih engkau cintai, dunia atau Rasul? Emang dia rasul? Kan mengikuti ajaran Rasul. Emang dia bersikap seperti rasul nggak setelah itu? Iya dong, kan menikah lagi gimana? Berarti yang ditirunya cuma itu, yang lainnya? Oke, baik. Kita putarkan satu ceramah Ustadz ini, saudara-saudara ya. Baik, saudara-saudara. Ini bahaya ini kalau mendengar ceramah Ustadz ini, banyak ini pemberontak ini sekarang nih. Baik, saya tampilkan. Perempuan-perempuan itu ya di surga aja, nanti dipoligami loh. Oh, di surga beda lagi, nggak tahu lah, Fian. Aku nggak mau. Di surga nanti juga dipoligami, saudara-saudara. Dengarkan saya. Sebenarnya semua wanita ini nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami. Iya kan? Nih ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami anda di dunia nggak mempoligami anti, di surga nanti andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami anti. Ya, bahkan Allah dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga, istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Nah, Masya Allah. Ah, Masya Allah. Nikahnya udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Ah. Ya. Ya udah. Jadi Kalau kayak gitu, latihan dulu di poligami dong. ya udah kayak gini aja. Kalau memang di surga dia dapat selir lagi, ku antar dia langsung masuk kuburan. Gimana? Langsung ke surga malam ini juga gitu ya. Ayo deh. Berat ini saudara-saudara. Loh, tetapi betul itu kan Pengen nanya aja sama abang. apa itu? Abang ini kan baca Al-Quran ya? Mempelajari Al-Quran. Kalau umat muslim itu baca Al-Quran tapi nggak belajar, makanya Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Amin. Karena begini, umat muslim mereka tidak pernah belajar Al-Quran. Mereka belajar baca huruf hijaiyah, dapat pahala masuk surga. Silakan. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu bang. Bang, saya belum pernah ketemu ada muslim yang belajar Al-Quran. Jadi jangan paksa saya untuk mengatakan nggak semua begitu. Masalahnya setiap yang saya temuin begitu. Dah, coba kasih tahu ayat Al-Quran ke aku. Oke, coba. Coba. Ya. Coba bacakan kepada saya surat Enggak.
Bang Edis yang bacakan. Oke, saya bacakan. Saya bacakan ya. Saya tutup mata dulu. Tutup matanya pakai apa? Oh, pakai ini, tisu. Begini ya. Begini, biar sah pembacaannya. Oke? Nanti dibilang, lihat. Ini, saya tutup ya. Saya tutup. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul? Hah? Betul. Oke, Maksud aku- sekarang saya tanya. Oke. Ya. Di situ ada kata-kata walad dolin, betul? Nah, betul. Apa arti walad dolin? Ya berikanlah aku jalan yang lurus. Berikan Ini aja, Pak. walad dolin bukan jalan yang lurus. Walad dolin itu artinya jalan yang sesat. Kan versi Bang Edis. Kan versi banyak di situ. Walad apa arti dolin? Dolin itu Gini apa? aja. Gini Bang, abang nggak usah pakai bahasa-bahasa Arab. Ya kan? Abang kan mempelajari itu. Sering aku perhatikan abang itu kan kalau ngomong istilahnya dengan bahasa-bahasa yang mungkin abang itu mungkin belum paham. Misalnya kayak contoh, kayak mengatakan kemarin aku pernah dengar apa wanita yang surga buah anggur. Nah, itu gimana itu? Menurut abang? Oke. Di dalam Quran surat An-Naba dimulai dari ayat yang ke-31 sampai 33 itu berbicara tentang hadiah atau upah bagi orang-orang yang sudah bertakwa. Ya, Mereka akan diberikan kebun-kebun anggur dan juga gadis-gadis dengan payudara yang besar. Nah, kan bukan berita baik. Abang itu nggak usah gitu. Oke, ada Al-Quran nggak di situ, Bang? Tidak, aku percuma Bang. Aku tunjukin pun Al-Quran ke abang. Abang itu juga tetap aja nggak Bang, paham. masalahnya begini. Ini Bang, aku ini nggak ngado-ngado Bang. Masalahnya di dalam Quran surat An-Naba ayat 33 memang itulah bunyinya. Aku dia bilang kita ini katanya memfitnah. Hai. Coba yang benar ayatnya. Aku pernah tahu juga itu. Bang, di dalam surat An-Naba ayat 33 silahkan dicek Bang. Dicek aja. Sekarang gini aja lah Bang ya. Aku salut sama Bang Edis, ya kan? Salutnya di mana gitu? Yang pertama Bang Edis mau baca kitab Al-Quran, walaupun nyasar-nyasar itu ya aku bangga lah karena sudah mau masuk gitu kan. Sekarang pertanyaan aku Bang Edis pernah gak bertanya sama diri abang sendiri, kenapa Bang Edis bisa sesama Kristen itu bisa selisih? Bang, jangankan sesama Kristen Bang, sesama Muslim saja berselisih. Ya, Kita berselisih itu biasa Bang, namanya lain rambut, lain isi kepala, betul? betul. Lain pemikiran, begitu loh. Artinya kita beda penafsiran. Berselisih itu boleh, yang nggak boleh itu saling baku hantam, baku pukul. Saling menghalalkan darah, nggak apa-apa Bang, namanya beda pikir. Kemarin saya diskusi dengan Elia Miron masalah Tritunggal. Saya bilang begini, di dalam Bible kita itu harus percaya kepada Bapa di sorga, kepada Putra, kepada Yesus dan kepada Roh Kudus. Lalu Elia Miron menggantinya dengan istilah Tritunggal. Kalau sudah diganti dengan istilah Tritunggal, nanti itu beda versi lagi. Karena Tritunggalnya versi NYM nggak sama dengan Tritunggalnya Deking Gadas, nggak sama dengan Tritunggalnya Esra Soru, nggak sama dengan Tritunggalnya Budi Asali. Beda-beda, Tritunggal mereka beda-beda. Jadi makanya saya bilang saya
tidak mau menggunakan istilah itu. Bapak Ya, Putra Roh gini. Kudus itu aja udah. Itu. Ya betul kan gini. Abang kira-kira tahu dak kenapa bisa berbeda? Iya, karena isi kepala, tingkat pemahaman, intelijensitasnya beda-beda juga, makanya berbeda. Gini bang, ini aku kasih tahu sama Bang Edis ya. Bang Edis, kenapa bisa berbeda dengan teman-teman yang lain? Itu karena Bang Edis yang pertama, Bang Edis mempelajari Al-Quran, sementara ya mereka tidak. Jadi bagaimana bisa ketemu? Gitu. Bisa juga itu gini, karena saya ini kan sering berhadapan dengan muslim. Ketika saya berhadapan dengan muslim, mendengar istilah Tritunggal itu, mereka lari tunggang langgang. Kabur, ada Tritunggal lari. Karena apa? Di dalam agama Islam ada satu ayat yang berkata, Salisun salasa, janganlah kamu mengatakan yang 1 3. Nah, karena ada istilah seperti itu di dalam Islam, Islam udah alergi duluan dengan istilah Tritunggal. Makanya saya tidak pakai itu kepada orang-orang Islam. Karena nanti kalau saya bilang Tritunggal, dibilang Nescafe bang, katanya gitu. Makanya saya tidak mau menggunakan istilah-istilah yang menjadi batu sandungan dalam pemberitaan kebenaran itu kepada orang-orang Islam. Gitu. Bukankah di dalam Alkitab tertulis, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu saja saya pakai. Pasti umat muslim terima tentang Tuhan itu Esa. Jadi gini bang, Gimana? jadi perbedaannya, abang percaya dak orang yang baca kitab dengan orang yang tidak membaca kitab itu pasti tidak nyambung. Iya, seperti abang yang nggak nyambung. Sekarang gini, bang ya, sebenarnya kayak Bang Edis ini ya, derajat Bang Edis itu bisa terangkat dengan ayat-ayat yang Bang Edis pelajari. Cuman satu, kalau menurut aku Bang Edis ini menggunakan ayat-ayat itu malah ke duniawi gitu, artinya keturut. Sedangkan ayat itu ke langit bang, ke atas, bukan untuk ke duniawi. Baik, gitu. baik. Gini bang, kita ini kan hidup di bumi manusia. Kita menggunakan akal pikiran kita, betul? Nah, tadi ada yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu ihdina siratal mustaqim. Tapi gini bang, aku yakin lah Bang Edis ini pastilah dia meyakini Al-Quran juga. Cuman karena Bang Edis ini setengah-setengah, jadi ataupun Bang Edis itu menggunakan ayat itu demi kepentingan. Asumsi liar. Asumsi liar. Sekarang gini bang ya, aku kasih pandangan ya. Coba abang buka Al-Quran. Kalau abang baca, Oke. di ayat Al-Araf 176. Surat Al-Araf ayat 176. Bunyinya, Ya, laqad kafara lazina qalu, itu, bukan? ya. Telah kafir. Biasanya aja. Telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Al-Masih ialah Allah, begitu. Al-Araf bukan. Al-Araf 176. Al-Araf Ayat 176. Al-Araf 176 itu bunyinya apa? Ya bacalah, cari abang sendiri. Kasih tahu pun abang nggak tahu nanti. Al-Araf 176 itu kalau tidak salah itu bunyinya tentang penyembahan kepada Nabi Isa. Oke lah, intinya beginilah Bang ya, Bang Henry. Saya mau bilang begini Bang Henry. Intinya, saya ini telah mempelajari Al-Quran. Saya itu sudah khatam Al-Quran, membaca Al-Quran, itu kalau dihitung-hitung mungkin sudah 100 kali lebih. Dari Al-Fatihah ke Anas, dari Anas ke Al-Fatihah, itu sudah saya baca semua. Dan yang saya baca, itu adalah artinya. Makanya saya lebih ngerti Al-Quran daripada Islam.
Nah, orang Islam baca Al-Quran yang dibaca Arabnya. Akhirnya tidak mengerti artinya. Sekarang permasalahannya Bang Edis, Bang Hedis mempelajari Al-Quran dari 13 tahun yang Bang Edis katakan itu. Permasalahannya kira-kira Bang Edis dapat petunjuk atau enggak gitu. Petunjuk yang saya dapatkan di dalam Al-Quran adalah bahwasanya, wahai umat manusia, kalian disuruh untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Apa itu? Kitab Injil, kitab Taurat. Nah, sekarang begini Bang Hendri. Yang jadi masalah, umat muslim, apakah umat muslim beriman kepada Taurat dan Injil? Ketika disodorin Taurat dan Injil, Kristen. Loh, memang itu faktanya. Justru umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Apa itu? Kitab hadis Bukhari, Sahih Muslim, kitab fikih yang mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh. Contoh, setan tidur di lubang hidung. Kemudian, Salahnya Bang Edis. Bang Edis, gimana? kesalahan Bang Edis itu satu. Kenapa gitu? Bang Edis terlalu ngikuti kebanyakan orang. Lu justru saya ini tidak mengikuti kebanyakan orang, Bang Hendri. Bang Hendri, coba sekarang saya tanya, di rumah umat Muslim ada nggak kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Nggak ada. Yang ada kitab-kitab yang kitab-kitab yang sebelum Al-Quran nggak ada. Berapa kali saya main ke rumah teman-teman saya yang Muslim, teman-teman kecil saya itu Muslim semua. Ketika saya main ke rumahnya, saya lihat tidak ada kitab yang sebelum Al-Quran. Yang ada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Aduh, baterai mau habis pula nih Bang. Jadi aku juga bikin job kalau masa belajar Al-Quran sampai benar-benar abang itu mantap. Aku nganjurkan itu aja terus. Bang, saya sudah membaca Al-Quran. Percaya sama Injil. Gini, umat Muslim itu disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi umat Muslim di rumah umat Muslim tidak ada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyaksikan cuplikan ini. Silakan Bapak Ibu dan Saudara memberikan tanggapan, komentar, atau silakan berikan penilaian terhadap diskusi mereka, yaitu Edis TV dengan Muslimah ini yang sudah mulai ragukan Al-Quran atau kitab sucinya sendiri. Apa tanggapan Bapak Ibu? Silakan sampaikan. Apa komentar Bapak Ibu? Silakan. Dan bagaimana penilaian dari diskusi mereka kali ini? Nah, saya berharap ketika Bapak Ibu menyaksikan diskusi ini, ada sesuatu hal yang bisa menambah wawasan, menambah pengertian Bapak Ibu sendiri, sehingga melalui diskusi mereka ini ada sesuatu yang bisa kita pertimbangkan dalam menjalani keyakinan kita secara pribadi, terutama mereka kaum Muslim ya. Biarlah mereka melalui edukasi-edukasi yang disampaikan oleh Edis TV ini memberikan pencerahan kepada mereka, dan mereka boleh memikirkan, mempertimbangkan apa yang harus mereka imani ya. Itu yang menjadi poin dari saya ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, tak cuma hanya itu, ternyata ada juga orang-orang selain dari yang meragukan imannya, mereka juga justru ada yang sudah masuk dalam gereja, sudah memberi diri untuk dibaptis ternyata, dan juga mereka yang masih dalam perjalanan untuk mencari kepastian keselamatan dalam iman Kristen, terutama dalam iman mereka sendiri, karena apa yang mereka yakini selama ini seolah-olah ini adalah suatu hal yang kurang meyakinkan, sehingga mereka nekat naik di channel Edis TV atau Komal Edis TV untuk mencari tahu tentang kebenaran keyakinan mereka. Nah, sebenarnya ini adalah suatu hal yang salah ketika mereka menanyakan
tentang keyakinan mereka sendiri dalam agama mereka sendiri di orang yang bukan seagama mereka atau tidak seiman dengan mereka. Nah, sebenarnya ini adalah satu hal yang salah. Seharusnya mereka bertanya kepada pemuka agama mereka sendiri, tapi ini justru terbalik. Tetapi ya puji Tuhan, Edis TV terus memberikan edukasi kepada mereka sekaligus menyadarkan mereka tentang pentingnya memikirkan kembali tentang iman mereka sendiri ya. Apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal, tetapi kalau kita beriman buta ya akhirnya seperti itulah yang terjadi, manggut-manggut saja apa yang dikatakan oleh pemuka agama. Ya, itu saja dari saya Bapak Ibu Saudara, kiranya melalui channel ini memberikan edukasi dan bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, salam damai sejahtera, shalom.